Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah tafsir muamalah jurusan perbankan syariah kelas C akan mempresentasikan materi yang berjudul ayat-ayat yang membangun hukum wadiah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Aziza dengan NIM 90500120095 akan membawakan materi terlebih dahulu. Baik, jadi ayat-ayat yang membahas tentang hukum wadiah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin malam tajidu katiban farihanun makbudatun fa in amina ba'dukum ba'dam falyu'addilazi tumina ma natahu wal yattaqillaha rabbahu wa la ta'tumu syahadata wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, yang kedua itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, itu tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Saudari Widianti. Kepada Saudari Widianti dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Widianti dengan NIM 90500120105 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sebab an-nuzul dan munasabah ayat-ayat yang membangun hukum wadiah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menjelaskan tentang membangun sistem bisnis yang aman di samping adanya aturan yang menjamin kepemilikan seseorang yang seharusnya mencatat setiap transaksi, atau dengan melibatkan saksi, dan aturan adanya jaminan bagi setiap manusia yang tidak tunai. Maka ayat tersebut juga mengatur terjaganya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai titipan yang harus dijaga. Ayat yang kedua yaitu Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut dalam perspektif munasabah memuat agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak bermusuhan, karena hal itu menyimpang dari prinsip dan tujuan awalnya, yaitu saling membantu dan meringankan beban bersama serta meningkatkan peribadatan kepada Allah. Selanjutnya yaitu kandungan hukum ayat-ayat yang membangun hukum wadiah.
Ayat-ayat ini memuat konsep dan aturan amanah titipan wadiah sebagai berikut. 1. Titipan atau wadiah atau amanah adalah sesuatu yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun dengan melalui isyarat. Yang kedua, wadiah juga memuat pengertian mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanabila atau jumhur ulama, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu rukun wadiah. Menurut ulama Hanafiyah hanya 1 ijab kabul. Menurut jumhur ada 3, yaitu orang yang berakad wadiah, yang kedua barang yang dititipkan, yang ketiga sigat atau akad wadiah yang dapat dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad wadiah. Syarat wadiah menurut jumhur ulama yaitu orang yang berakad wadiah harus berakal, balik, dan cerdas karena akad wadiah banyak memuat risiko penipuan. Yang kedua, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, yakni harus jelas identitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Zahra Amalia Rusdin sebagai pemateri ketiga dengan NIM 90500120104 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wadiah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, wadiah yad al-amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Yang kedua, wadiah yad al-damanah, yaitu akad penitipan barang dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Adapun hukum menerima benda-benda titipan berdasarkan ayat-ayat tersebut adalah: yang pertama, sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup menerima benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula menerima titipan. Yang kedua, wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Yang ketiga, haram. Haram apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup menerima benda-benda titipan. Yang keempat, makruh. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa saya mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia ragu pada kemampuannya, maka orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap apa yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.